Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video sebelumnya kita diinspirasi oleh seorang pastor, yaitu Pastor Sabat Nababan, perihal sikap pengampunan yang tulus darinya kepada seorang polisi yang menghinanya di depan umum. Untuk hal ini kita perlu tahu bahwa kini hubungan telah damai, telah terwujud antara kedua belah pihak. Namun, saya tetap mau mengajak kita untuk mengambil makna-makna indah, inspirasi dari kejadian ini. Kali ini saya mengajak kita untuk memahami kejadian ini untuk melihat makna sakramen pengurapan orang sakit. Dengan memahami makna sakramen pengurapan orang sakit, maka kita akan mengerti mengapa para pastor, termasuk Pastor Sabat Nababan, akan mengupayakan pelayanan yang sesegera mungkin bagi umat yang mengharapkan pelayanan sakramen pengurapan orang sakit ini, termasuk dengan menerobos jalan yang ditutup. Terkait dengan ini, saya akan menekankan bahwa tak dapat disangkal di antara kita umat Katolik masih banyak yang tidak memahami sakramen pengurapan orang sakit ini dengan tepat. Salah satu kekeliruan yang kerap terjadi ialah bahwa orang takut menerima sakramen pengurapan orang sakit karena merasa kalau ia menerima sakramen pengurapan orang sakit, maka ia atau saudaranya yang menerima sakramen itu akan segera meninggal. Ada pandangan bahwa sakramen orang sakit adalah sakramen bagi orang sekarat saja. Atau bahkan pandangan yang mengatakan bahwa sakramen pengurapan orang sakit semacam sakramen pencabut nyawa. Karena selekas setelah menerima sakramen itu, orang akan segera meninggal. Ingatlah, hal itu tidak benar. Sakramen pengurapan orang sakit bukan terutama untuk orang yang sekarat dan membuat orang segera meninggal. Dan inilah yang akan kita bahas. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa sakramen pengurapan orang sakit bukan hanya untuk orang yang sekarat saja. Isi dari sakramen pengurapan orang sakit ialah penyembuhan rohani dan juga jasmani. Dengan sakramen pengurapan orang sakit, bukan berarti kita sudah merelakan orang tersebut segera meninggal. Justru sebaliknya, di dalam sakramen pengurapan orang sakit ada harapan bahwa orang itu akan sembuh baik jasmani dan rohani. Karena yakin bahwa dengan sakramen itu, Yesus yang dulu menyembuhkan banyak orang akan hadir juga menyembuhkan diri sang penerima sakramen, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam sakramen pengurapan orang sakit, kita menyatukan penderitaan orang yang sakit dengan penderitaan Yesus sendiri. Dan kesatuan ini menjadi harapan bahwa orang tersebut akan menerima kesembuhan jasmani dan rohani. Jadi, sakramen pengurapan orang sakit bukan sakramen untuk orang sekarat saja. Justru dengan sakramen ini ada harapan untuk sembuh. Karena itu sakramen ini bukan berangkat dari Yesus yang menjemput orang mati, melainkan sakramen ini berangkat dari pribadi Yesus yang semasa hidup di dunia ini selalu memperhatikan dan menyembuhkan orang sakit. Apa yang dilakukan oleh Yesus diteruskan oleh para rasul, di mana para rasul mengoleskan minyak kepada orang sakit, dan mereka yang dioleskan itu menjadi sembuh. Dalam surat Yakobus bab 5, kita melihat bagaimana gereja perdana memiliki tradisi mengunjungi orang sakit dan mengolesi orang sakit itu dengan minyak, dengan harapan bahwa orang itu akan sembuh. Dan inilah yang kita teruskan, bahwa dalam sakramen pengurapan orang sakit ada harapan akan kesembuhan, bukan hanya jasmani tapi juga kesembuhan rohani. Lantas, mengapa saat ini ada kekeliruan bahwa sakramen pengurapan orang sakit ditujukan hanya bagi mereka yang sedang sekarat saja? Dengan paham ini maka orang sakit dan keluarganya takut menerima sakramen pengurapan orang sakit. Mereka takut jangan-jangan setelah menerima sakramen itu justru orang yang menerima akan segera meninggal. Itu keliru. Dan kekeliruan ini terjadi sejak tahun 800-an. Pada waktu itu mulailah berkembang pemahaman bahwa sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen bagi orang sekarat saja. Karena sakramen pengurapan orang sakit kala itu lebih dikaitkan dengan pengampunan dosa, bukan tentang penyembuhan. Kala itu
pengampunan dosa biasanya diterima hanya satu kali seumur hidup. Sehingga pada umumnya, sakramen pengurapan orang sakit yang mengandung pengampunan dosa diterima pada akhir hidup seseorang saja. Konsili Vatikan kedua, konsili yang ditutup pada tahun 1965, dan ajaran inilah yang kita ikuti saat ini, menyatakan bahwa sakramen pengurapan orang sakit bukan semata-mata terkait dengan pengampunan dosa, khususnya bagi orang yang sekarat. Konsili Vatikan kedua melihat bahwa sakramen ini adalah sakramen yang menyembuhkan. Dengan demikian, sakramen ini bukan hanya bagi orang yang sekarat mendekati ajal saja. Konsili Vatikan kedua menyatakan bahwa sakramen pengurapan orang sakit juga diberikan kepada orang sakit yang berada dalam keadaan bahaya maut. Tolong dibedakan antara orang sakit yang mendekati ajal dan orang sakit yang dalam keadaan bahaya maut. Orang sakit yang mendekati ajal ialah orang yang kesehatannya memang sudah semakin lemah dan besar kemungkinan akan meninggal. Ia sudah sekarat. Misalnya ia sudah terengah-engah dalam bernapas. Sedangkan orang sakit yang dalam keadaan bahaya maut bukanlah semata-mata orang yang sekarat. Orang sakit dalam keadaan maut bisa saja masih tampak segar, bisa berjalan seperti biasa. Tapi ia punya sakit yang serius, misalnya sakit kanker atau tumor. Bisa juga orang itu masih segar, tapi dia akan menjalani operasi berat seperti operasi kanker atau operasi besar lainnya yang memang cukup serius. Maka agar orang tersebut mengalami penyertaan Tuhan, orang itu dapat meminta penerimaan sakramen pengurapan orang sakit. Dengan sakramen itu, orang yang akan dioperasi besar itu akan merasa dikuatkan karena yakin Tuhan akan selalu bersamanya dan menyembuhkannya. Maka sakramen ini pun bisa diberikan berulang kali kepada seseorang, bukan hanya satu kali seumur hidup. Jadi misalnya, bila seseorang sudah pernah menerima sakramen pengurapan orang sakit dan ia telah sembuh dari penyakit itu, namun kini ia menderita penyakit jenis lain yang cukup berbahaya juga, ia tetap dapat meminta sakramen pengurapan orang sakit diterimakan kembali kepadanya. Jadi, sakramen pengurapan orang sakit bukan hanya bagi mereka yang sekarat, tapi bagi mereka yang menderita sakit yang berat. Karena sakramen pengurapan orang sakit maknanya ialah penyembuhan bagi orang yang menerimanya. Sehingga memang ketika hal ini tidak dipahami dan muncul pemahaman-pemahaman keliru, tak jarang sakramen ini justru diberikan ketika nafas orang sudah hampir hilang. Barulah keluarga memanggil pastor untuk memberikan sakramen ini. Padahal bukan di situ terutama kehadiran sakramen pengurapan orang sakit. Saat awal dia mengetahui bahwa ia menderita sakit berat, sudah selayaknya orang sakit itu menerima sakramen pengurapan orang sakit. Agar ia punya kekuatan, agar ia disatukan dengan Tuhan dalam perjuangannya memperoleh kesembuhan jasmani dan rohani. Paham yang keliru ini kerap membuat pastor buru-buru melayani sakramen pengurapan orang sakit. Karena umat umumnya memanggil pastor untuk pelayanan sakramen pengurapan orang sakit justru ketika sudah sekarat, bukan ketika sudah diketahui sejak awal menderita sakit dalam bahaya maut. Seandainya ketika seseorang sudah tahu bahwa ia menderita sakit yang berat, sakit bahaya maut, ia sudah bisa meminta. Jadi bukan hanya ketika ia sudah sekarat. Dengan demikian, pastor tidak akan selalu terburu-buru melayani sakramen pengurapan orang sakit karena orang tersebut sudah sekarat. Demikianlah katekisi kita kali ini. Intinya ialah sakramen pengurapan orang sakit mau menghadirkan Yesus yang menyembuhkan, bukan Yesus yang menjemput orang yang akan meninggal. Sakramen ini bukan sakramen pencabut nyawa, tetapi sakramen ini adalah sakramen penyembuhan agar orang itu mengalami kesembuhan dari Allah. Sakramen ini justru mau menyembuhkan orang baik jasmani dan rohaninya. Yesus, Engkau andalanku, Pace, Amen.